Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ke sesi kedua pada topik memotret itu menyenangkan. Teman-teman bisa memberikan pernyataan atau berikan pertanyaan ke Mas Bea ya. Tentunya berkaitan dengan fotografi dan topik kita gitu. Apa mungkin teman-teman ada yang nggak menyenangkan dalam memotret di sini? Boleh juga curhat. Jangan dong. Harusnya fotografi itu bikin kita senang, bikin umur panjangnya nggak Mas Bea? Betul sekali itu. Alhamdulillah sehat Mas Riko. Aku gimana nggak senang tiap motret jalan. Kemarin kan jalan tuh motret ginian, ya kan? Motret. Terus di Bromo aku dapat beginian. Gimana nggak senang? Oh. Udah kayaknya udah masuk, gak tahu tuh. Pradita. Jangan jawab dong. Ya ada Mas kalian guru, apa kabar? Tadi ada Kapuyo Racing, ini kalian guru, aduh. Mas Imam, Fajar Setiadi, Mbak Yukai, Fainka. Oke, back to basic. Kembali ke IG. Betul Mas Kiki, kuncinya adalah bahagia. Walaupun capek, motret itu juga capek loh. Motret wedding, motret apa. Tapi kalau dibikin senang, pasti membahagiakan. Makanya Mas Bea awet muda tuh lihat tuh. Ada kabar duka bagi yang mengenal Iwan Susilo, Indo Kamera, tempat servis kamera di Kemang dari siang dalam usia 53. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musim milkinya terbaik di Bromo bulan apa? Bulan sekarang bagus nih, tapi asal jangan pas hari ini nih kayaknya bulannya hampir penuh deh. Seminggu lagi mungkin udah bulan mati, itu bagus banget buat Milky Way. Jadi Agustus, September, Oktober itu biasanya bagus. Bromo tidak belum hujan, ya. Nah, tinggal ngitung bulannya aja, cek tanggal apa bulan matinya. Tapi lumayan dinginnya kalau bulan-bulan ini. Ya enggak dong, ini bulan enak lagi. Iya, ini bulan dingin juga ini. Bulan dingin ini Agustus September. Iya, betul. Gitu. Oke. Sampai mana kita tadi? Tadi nunjukin foto payung. Oh iya. Mas motret orang berpayung, satu payung 8 frame, orang pakai payung semua. Gitu. Jadi karena aku melihat musim hujan, semua orang jalan pakai payung, lalu aku ingin bikin seri payung. Waktu di Tokyo. Jadi ya udah, aku cuman melihat orang payungan berbagai macam, aku pilih-pilih. Jadi bikin seri payung. Tuh, lagi ngumpul di tempat kedai rokok. Hujan-hujan payungan. Ini anak sekolah lari pakai payung. Ini orang berangkat kerja bawa payung. Nanti ini Mas Bea bisa kolaborasi sama Rihanna ini, Umbrella. Tuh payung. Sehingga ketika di perempatan ini aku berpikir, mungkin nggak ya mengumpulkan banyak orang
dalam satu frame semua bawa payung gitu. Ya udah tinggal nunggu aja. Ketika ada, oke ada. Terus ada orang satu lagi jalan mendekat, oh dia pakai payung. Aku harap dia masuk frameku gitu. Ketika dia masuk, aku ikutin aja, tinggal twist kameranya ngikutin dia. Nah, lalu jadinya ini, terus di cropping dikit, jadi penuh. Penuh, semua pakai payung. Cari payung yang lain. Oh, ada cewek lari pakai payung. Terus payung garis-garisnya aku paduin sama gedungnya yang garis-garis. Orang jalan nyebrang pakai payung. Gantungan payung di toilet nggak dipoto, Kang Bea? Ini? Oh itu toilet ya? Ya, di Jepang kan di toiletnya juga ada gantungan payung. Dikunci, terus dikunci, kuncinya diambil tuh. Iya, iya, iya. Gitu. Ini juga payung. Ya, habis payungnya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Weka Pixel. Om Bea, misalnya kita punya teman yang mulai menyenangi fotografi. Gimana cara mengarahkan mereka tetap senang foto dan mau lebih banyak belajar? Oh, susah Teman atau ya. pacar? Foto itu kan, iya teman apa pacar. Kamu pacar disuruh senang fotografi. Aku rasa fotografi senang apa enggak itu datang dari hati ya. Kalau dia senang dari hati, foto itu membawa Ya, membawa kesenangan ya. Kita nggak usah disuruh-suruh ya motret terus. Kalau kita mengarahkan dia agak susah. Kalau dia nggak suka, diarah-arahkan malah nanti marah sama kita. iya. Karena hobi sesuatu yang tidak bisa dipaksakan ya. Harus Iya. benar-benar dari rasanya yang keluar sendiri. Dari Mirsa nih, fotonya jarak dekat ya Om. Terus yang difoto apa ada yang kesel difotoin Om? Apalagi kita kan turis gitu. Loh kalau motret orang begitu jangan agresif, berdiri aja diem. Diem. Kita cuma motret-motret aja, mereka lewat ya lewat. Kalau kita agresif mendekat ya orangnya kesel. Kalau kita cuma diem aja, orangnya lewat kita foto, ya biasanya sih nggak ada yang kesel ya. Kecuali kita agresif menghalangi jalan atau ngejar-ngejar, nah orang baru kesel tuh. Kalau kita cuma diem di situ, mereka lihat kita senyum, nggak ngapa-ngapain, ya udah. Padahal di Jepang biasanya orang Jepang nggak suka difoto loh ya, tapi ya. Biasanya orang Jepang nggak suka difoto, gitu. Tapi dari foto-foto Mas Bea tadi nggak kelihatan orang itu sadar di foto kok. Jadi ya teknik Mas Bea gimana supaya nggak kelihatan vulgar gitu ya Mas ya? Iya, harus nggak vulgar memang, harus low, pendekatannya low ya, low profile. Kalau mau aktif ya misalnya kayak gini. Pada saat nyebrang jalan, kita ikut nyebrang, terus tiba-tiba kita udah nyiapin kamera, kita tinggal noleh, sama nyebrang kita motret gitu. Begitu ya Mas jawabannya. Nih kayak gini, ya udah dia ngerokok aja, dia lagi stres nih, dia ngerokok. Aku cuma diam aja. Seperti nggak sadar di foto.
Aku cuma diem aja, terus tiba-tiba motret. Ini yang satu ngerokok, yang satu main HP. Ini malah ada yang senyum. Itu ya. Ternyata tadi Jadi kalau kita berangkat motro karena kesenangan, lalu ide itu banyak keluar gitu. Tiba-tiba melihat apa, kita ngamatin apa gitu. Oh ini di foto bagus kali ya, gitu. Jadi berangkat dari diri sendiri. orang hujan aja yang kepikir motret seri payung karena seneng. Nggak, tadi kita bilang Mas WK Pixel tadi itu gimana supaya orang tetap motret, ternyata bukan pacarnya, anaknya, anak saya katanya. Oke. Ini dari Uni Rayani nih, sejauh mana foto blur itu masih bisa diterima sebagai foto yang menarik? Kadang foto blur jadi menarik karena personal yang motret orang terkenal. Andai si Pak Ijo yang motret bukan fotografer terkenal, langsung dibully. Jadi sejauh foto blur itu masih bisa diterima sebagai foto yang menarik. Masih menarikkah foto blur itu? Sejauh mana ya? Aku nggak bisa punya patokan sih, Rayani. Karena kalau aku motret itu berdasarkan karena aku suka. Kalau dibully sama orang ya nggak apa-apa. Yang penting kan aku suka. Kalau aku gitu. Terlepas aku terkenal atau nggak terkenal, mau dibully orang ya nggak apa-apa. Cuman kalau aku tahu kalau dia bully berarti dia iri atau pingin punya, gitu doang. Kalau aku sih nggak peduli, yang penting aku seneng gitu. Kayak gini, ini kan foto blur nih. Sejauh mana bisa diterima sebagai foto yang menarik ya? Kalau orangnya frekuensi feelingnya sama ya dia akan tertarik juga. Tapi kalau enggak ya enggak. Gitu. Dan aku nggak merasa orang harus, misalnya aku buat foto blur, orang harus menerima fotoku, enggak juga sih. Gitu ya. Iya, just for fun aja. Kalau aku loh ya. Makanya aku nggak pernah ikut lomba ya. Aku nggak pernah ikut lomba foto gitu. Aku terakhir itu yang ikut lomba paling selalu WordPress foto gitu. Yang lain-lain enggak. Karena buat aku kalau aku ikut lomba foto, aku merasa bahwa orang-orang harus menerima fotoku gitu. Kalau for fun ya enggak. Maksudku enggak harus diterima semua orang. Kurang lebih begitu. Semoga menjawab, Rayani. Ini dari DDP, tapi kayaknya tadi sudah ada 2 pertanyaan yang sama udah dijawab. Apa yang harus kita lakukan sampai saat kita sampai pada titik jenuh memotret supaya kembali semangat memotret? Apa itu tadi pertanyaan ya, Mas? Iya. Tapi ya itu tadi udah dijawab 2 kali sih. Tapi nggak apa-apa kalau Mas B mau jawab lagi. Oh udah dong. Apa yang harus dilakukan pada titik jenuh memotret supaya kembali semangat memotret? Tadi udah dijawab 2 kali loh Mas di sesi pertama. Gini, kalau dari titik jenuh lalu supaya semangat lagi motret, aku biasanya mendengarkan lagu, frekuensinya lebih sering, atau baca buku. Baca buku itu buat aku menimbulkan imajinasi yang nggak bisa aku timbulkan ketika aku motret. Banyak sih.
Kalau aku yang pingin ringan-ringan biasanya aku baca Kompas Minggu tuh, cerpen di tengah. Aku selalu beli kumpulan cerpen Kompas itu tahunan kan ada tuh. Oh, dan terakhir itu aku yang suka itu Ayu Utami sama Agustinus Wibowo. Ceritanya Agustinus Wibowo itu membawa kita berimajinasi dan ringan gitu. Maksudnya ceritanya itu cerita ringan. Tidak perlu memikirkan berat-berat gara-gara itu gitu ya. Iya. Fotonya ceritanya Agustinus Wibowo itu diulang-ulang itu masih cukup menarik. Ya. Itu ya, pertanyaannya udah dijawab ya. Jadi baca buku, dengar atau musik, mendengar musik. Tapi orang kan kesukaannya beda-beda ya, gitu. betul. Kalau aku lari di dua hal itu. Jangan dipaksain, tadi udah dibilang juga, kalau lagi jenuh jangan dipaksain motret terus, malah nggak bagus betul. Gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kupras. Om Bea, kan tadi bilang tidak suka ngedirect. Nah, waktu motret lebih mengutamakan momen atau teknis? Momen atau teknis? Momen kalau aku bilang. Kalau bisa menggabungkan keduanya akan sangat bagus, gitu. Tapi kalau nggak ngejar ya, kalau aku mengutamakan momen daripada teknis. Karena momen itu lebih menghantarkan feeling. Tapi sebuah foto, ketika kita bisa membuat teknis kita bagus pada situasi tertentu untuk mengantarkan feeling, wah itu bagus banget. Jadi teknisnya dipakai untuk memaksimalkan mengeluarkan feeling gitu. Oke. Nah ini di fotograf nanya teknis nih, teknis dikit Om Bea. Kalau motret hujan tadi, setting kameranya sukanya gimana biar mood hujannya dapat? Nanya setting kamera nih. Mood hujan itu bisa ditangkap dari bayangan-bayangan, dari air yang jatuh, dari warna aspal, gitu. Terus ketika hujan itu kan biasanya mendung. Nah kita harus juga memasukkan teknis agar foto kita suasananya mendung, suasananya suram, suasananya kelabu-kelabu gitu. Jadi itu yang membuat foto kita lebih punya mood gitu, moody. Aku tambahin pertanyaannya, itu kita harus sesuaikan juga nggak pakai kalau di Fuji film simulasinya apa gitu, yang lebih cocok untuk gitu. Kalau pakai Fuji jangan pakai Velvia, jangan pakai Provia, bisa milih hitam putih atau klasik chrome atau klasik negatif. Itu warnanya agak mendem gitu. Nah kelabu-kelabu itu jadi menjadi lebih mendem warnanya ketika kita pakai warna-warna itu. Oke. Thank you. Aku kadang-kadang lupa habis motret landscape kan Velvia terus orang-orangnya cerah banget, moodnya nggak dapet. Iya, betul. Ini dari Mas Aji Jibon. Mas Bea, sejauh mana editing foto atau sesuai di kamera aja? Aku editing foto biasanya hanya membuatnya lebih gelap atau lebih terang. Karena kalau dulu aku agak susah hanya begitu karena white balance-nya Fuji itu kadang-kadang ngawur ya. Ngawur itu misalnya kita di bawah lampu kayak gini nih, kayak aku gini, kita bawah lampu ini,
terus kita udah pasang white balance yang benar, frame 1 benar, frame 2 benar, frame 3 akan meleset. White balance-nya berubah sendiri gitu. Nah, apalagi kalau kita motret brush ya, maksudnya langsung 4 frame atau langsung 5 frame gitu. Pasti ada 2 frame atau 1 frame yang white balance-nya loncat gitu. Nah, kalau pakai Fuji, pakai auto, itu white balance-nya paling jago deh gitu. Kalau white balance-nya udah bener ya, aku biasanya naikin lebih terang atau membuatnya lebih gelap, udah gitu aja. Oke. Jadi sebatas editingnya hanya di situ ya Mas Aji Jimbon ya. Kita orang-orang yang tidak terlalu, misalnya bukan terlalu suka juga, tidak punya waktu buat terlalu banyak edit ya maksudnya. Tidak ada waktu buat, mendingan motret daripada edit. Iya, mendingan motret betul. Om Bea sama Om Dodi, gimana dulu awal mulanya sejarah suka moto? Kalau Mas Bea panjang ceritanya. Balik lagi nih cerita Sungai Citarik ini. Kalau aku sih dulu motret SMA tahun 90. Tapi zaman dulu kan masih film, duit nggak punya, ya sama lah mungkin Mas Bea juga kan. Ya, cuman punya dulu terakhir MDL 5 itu Fuji. MDL 5 apa? Dibeli nama nyokap itu. Sampai sekarang kameranya ketemu loh, MDL 5 dan masih berfungsi. Ya, cuman kan habis motret, kita mikir nyetak lagi, belum beli negatifnya, beli filmnya. Jadi mulai motret beneran lagi itu tahun 2005 udah digital. Gitu, 2005 digital, itu juga belajar lagi sama Pak Gunadi Haryanto. Awalnya di Darwis School untuk basicnya, terus belajar sama Mas Gatot. Nah, terus sekarang belajar sama siapa aja, sama Mas Bea, Pak Risman gitu. Oh, emang pernah mau belajar sama Mas Gatot ya? Kalau belajar itu kan nggak harus di kelas gitu loh. Iya, maksudku kita justru nggak diajarin yang salah sama Mas Gatot ya. Oh, kalau dia mau ngajarin selalu benar, tapi kurang ajar ngajarnya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Arif. Untuk menangkap atau mengungkapkan apa yang kita lihat saat memotret, sejauh mana editing dari keaslian foto dengan hasil akhir? Panjang ya. Untuk menangkap atau mengungkapkan apa yang kita lihat saat memotret, sejauh mana editing dari keaslian foto dengan hasil akhir? Gini, ketika kita motret kan kita tahu tuh warna-warna apa aja yang kita lihat. Lalu ketika jadi warna-warna itu keluar nggak gitu. Kalau warna itu nggak keluar ada 2 hal gitu. Kita salah mengatur settingnya, dan biasanya di situ atau ya biasanya kita salah mengatur settingan kamera gitu. Satu hal yang agak susah diterapkan adalah kita harus sadar bahwa mata itu punya daya adaptasi melihat dari terang ke gelap itu yang luar biasa, dan kamera nggak bisa itu gitu. Ya. Yang itu yang harus kita sadar. Ketika kita sadar itu, lalu misalnya kita melihat itu merah gitu ya, kita harus setting dulu warna merah itu ketangkep apa enggak gitu. Susah ya jelasin ketika gini. Nih, ketika kita melihat sesungguhnya seperti ini, kita bisa melihat anak kecil itu merah di mata kita. Tetapi karena backlight, kamera itu nggak bisa nangkep gitu. Nah, kita harus sadar itu. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi bagaimana caranya supaya kamera bisa nangkep? Ya kita pakai flash,
bawa lampu LED, atau kalau aku nunggu motor lewat, sinarnya jatuh di anak kecil itu. Kalau nggak ada motor, kalau kita ingin menangkap area ini nih, ini metrinya kan harus benar. Kalau ini metrinya benar, jadi filmnya kelihatan, biasanya anak kecil ini akan jadi bayangan hitam aja. Karena kamera cuma bisa menangkap satu harga metering gitu. Bagaimana supaya anak kecil ini dapat? Ya kita harus ngasih flash. Atau kalau aku nunggu motor lewat, ada sinar motor jatuh di situ, nah itu aku tangkap. Ketika kejadian itu kan mata kita melihat, oh oke, ini merah segini. Ya ketika kita lihat hasil kita, merahnya segitu nggak? Gitu. Kalau merahnya segitu ya berarti udah pas. Kalau enggak ya berarti kita salah ngatur metering kamera. Gitu. Kejawab nggak ya pertanyaannya ya? Ya, harusnya kejawab ya Mas Arif ya. Itu untuk menangkap editing ya. Nah, ini dari Mas Abiwardana. Kalau sampean motret di Indonesia, sejauh mana izin ke subjeknya Om? Izin ke subjek kalau motret di Indonesia. Tergantung di ranah umum apa di ranah private. Kalau di ranah private ya harus minta izin pasti. Kalau di ranah umum, aturannya kita nggak boleh tidak meminta izin. Tapi apa yang kita harapkan dari foto kita misalnya, gitu, seperti apa gesturnya, apakah mereka terganggu. Nah supaya mereka nggak terganggu ya kita harus minta izin. Atau paling enggak kita berdiri di situ bawa kamera agak lama sehingga orang di sekitar situ tahu bahwa kita mau motret. Kalau mereka tidak merasa terganggu, mereka nggak akan pergi. Atau kalau mereka merasa terganggu, mereka akan pergi atau menegur kita. Kalau kita udah menunjukin kamera di situ, jalan atau cuman berdiri, lihat-lihat, bawa kamera, itu kayak memperkenalkan diri bahwa kita akan motret. Kalau orang terganggu, dia akan bilang, Mas, saya jangan difoto ya. Gitu. Nah, itu udah penolakan, nah itu jangan difoto. Kalau dia cuman diem aja, terus kita senyum, dia senyum, oh berarti dia nggak apa-apa kita foto. Karena dia udah tahu kita bawa kamera. Gitu. Itu secara tidak langsung seperti kita meminta izin bahwa kita akan motret di situ. Lebih baik lagi kalau kita bilang, aku mau motret di sini, Mas, boleh nggak? Gitu. Paling dia tanya, mau buat apa fotonya? Gitu. Ya udah, komunikasi udah terbuka. Gitu.